sebab turunnya ayat. Nah, ya. An Ibnu Abbas anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja ilal Batha. Fasa'ida ilal jabali fanada ya sabahah. Fajtama'at ilaihi Quraisyun faqala ara'aytum in haddastukum annal aduwa musabbihukum aw mumassikum akuntum tusaddiquni qalu na'am qala fa inni nadhirun lakum baina yadi 'adzabin syadid faqala Abu Lahab ali hadza jama'tana tabban laka ya Muhammad fa anzalallahu 'azza wa jalla tabbat yada Abi Lahab ila akhiriha. Jadi diceritakan dari Ibnu Abbas bahwa suatu hari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju satu tempat yang disebut namanya Batha. Ya, jadi kalau dari Makkah itu kira-kira 6 kiloan. Saya haji 2016 itu di sini tempatnya, di Batha. Terkenal dengan Batha Quraisy. Nah, kemudian beliau naik ke bukit seraya berseru, "Wahai sekalian manusia." Maka orang-orang Quraisy pun berkumpul. Kemudian beliau bertanya, bagaimana sekiranya aku mengabarkan kepada kalian bahwa musuh di balik bukit ini akan segera menyergap kalian? Apakah kalian akan membenarkanku? Mereka menjawab, iya. Kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan bagi kalian. Sesungguhnya di hadapanku akan ada azab yang pedih. Akhirnya Abu Lahab berkata, apakah hanya karena itu kamu mengumpulkan kami? Sungguh celaka engkau wahai Muhammad. Maka Allah menurunkan firman-Nya, Tabbat yada Abi Lahab hingga akhir ayat. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Nah, jadi gini Mas. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah menjadi nabi dengan diturunkannya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, gitu ya. Kemudian ada beberapa waktu sampai kemudian turun ayat ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Itu ayat yang mengangkat Muhammad bin Abdullah sebagai seorang rasul. Nah, setelah itu kemudian lama gitu baru turun wahyu lagi. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan berilah peringatan kepada keluargamu yang paling dekat. Nah, di situ kemudian Rasulullah SAW mengumpulkan seluruh keluarganya. Ya, ini ada beberapa riwayat hadis selain hadis ini. Ya, jadi keluarga Nabi mulai dari Bani Hashim dikumpulkan, Bani Abdi Manaf dikumpulkan, Bani Abdil Lu'ay dikumpulkan, Bani Ka'ab dikumpulkan, dikumpulkan oleh beliau. Suku Quraisy itu dikumpulkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau di dalam riwayat hadis ini di satu tempat yang disebut namanya apa? Batha. Tapi di riwayat lain itu antara bukit Safa dan Marwa. Ya, Allah alam. Apakah para ahli sejarah mengatakan bisa jadi Rasulullah melakukan itu berulang. Ya, tapi ada yang mengatakan hanya sekali. Ya, Allah alam bisawab. Karena memang ada dua riwayat yang menyebutkan tempat yang berbeda. Satu baik antara bukit Safa dan bukit Marwa, dan satunya lagi di bukit apa? Ini di Batha Quraisy. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika semua keluarganya itu sudah berkumpul, maka Nabi mengajukan pertanyaan. Kalau saya katakan di balik bukit itu ada musuh yang akan menyerang kalian, apakah kalian percaya dengan perkataanku? Ya, ya, karena mereka semuanya bersaksi bahwa Muhammad bin Abdullah itu tidak pernah berbohong, berdusta. Tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta. Itu kesaksian seluruh penduduk Quraisy tanpa kecuali. Nah, baik kalau begitu, aku akan sampaikan kepada kalian bahwa aku ini adalah seorang nabi, aku ini adalah seorang rasul. Nah, oleh karena itu, nah gitu ya. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ya ma'syara Quraisy, ya, gitu dalam riwayat lain itu, wahai seluruh bangsa Quraisy, katakanlah la ilaha illallah, kalian pasti akan sukses. Nah, di situ itu. Nah, terus kemudian Nabi SAW
menyampaikan hal-hal lainnya. Nah, di sini nih Abu Lahab langsung marah. Apa-apaan ini? Nah, mungkin bahasa kita ya, bukan bahasa hadis, nggak ada kata apa-apaan di situ. Alihada jama'tana ya Muhammad, hanya karena alasan inikah kamu mengumpulkan kami? Ya. Kalau begitu celaka kamu hai Muhammad. Nah, gitu. Artinya di awal itu ya kan, beliau Abu Lahab itu sudah mengingkari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka turun ayat untuk menegaskan tentang siapa itu Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabi watab. Nah, gitu ya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Nah, gitu. Jadi, di situ disebutkan tabbat. Nah, celakalah atau binasalah yada, kedua tangan Abi Lahabin Abu Lahab. Watabba, dan benar-benar celaka. Jadi itu sudah menjelaskan secara jelas ya tentang sikap ya Abu Lahab terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.